Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena hari ini, pagi ini, di pagi yang indah, kami dapat kembali berkumpul di hadapan Tuhan untuk dapat menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mengagungkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa segala sesuatu tidak ada yang datang dengan kebetulan. Segala sesuatu sudah Tuhan persiapkan segala sesuatunya, sehingga apapun yang terjadi pada pagi hari ini, kami percaya semua datangnya hanya daripada Tuhan, dan semua kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Termasuk ketika firman Tuhan ini kami pelajari bersama-sama, kami percaya Tuhan sedang berbicara kepada kami, menegur, menasehati, mengingatkan, dan juga sekaligus menguatkan setiap kami untuk hidup tetap setia, taat, dan patuh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, memuliakan nama Tuhan di dalam segala sisi, segala lini kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan. Engkau Tuhan menguasai ruangan ini, Engkau Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, Engkau Tuhan menguasai sekitar kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, mohon nikmat yang daripada Tuhan, Engkau yang memakai lidah, bibir, serta hati dan pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, khususnya jemaat-Mu di Kembang Harum ini. Terima kasih Tuhan, dan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Jemaat Gereja Baptis Indonesia Poswarno Cabang Kembang Harum. Selamat pagi. Ini terakhir kali saya menyapa demikian. Nah iya dah. Sebelum nanti hari Selasa kita akan berubah status menjadi Gereja Baptis Indonesia Kembang Harum. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Poswarno Cabang Kembang Harum. Ini juga terakhir kali Anda menjawab sebagai jemaat Gereja Baptis Cabang Kembang Harum. Bukan perkara yang mudah untuk melewati perjalanan ini. 19 tahun gereja ini menjadi cabang, belum terhitung ketika menjadi BPW. Berapa tahun menjadi BPW? Nali. Ora karo aku sih. Belum terhitung ketika awal gereja ini dirintis, setidaknya saya sudah menemani panjenengan sudah kurang lebih selama 14 tahun. Ya, lagi-lagi bukan perjalanan yang mudah. Ada banyak tantangan serta rintangan, dan tidak berakhir di tanggal 25 nanti. Perjalanan kita masih panjang. Perjalanan panjenengan sebagai jemaat Gereja Baptis Indonesia Kembang Harum nantinya baru akan dimulai. Masih ada banyak tantangan, rintangan, godaan di depan, dan tentunya saya percaya juga masih banyak berkat yang Tuhan sudah siapkan di depan sana. Ya, tinggal bagaimana kita menikmati perjalanan itu, dan bagaimana tentunya ini yang paling penting, mempersiapkan sebelum memulai perjalanan itu. Karena gini, ibarat sebuah perjalanan ya, yang namanya perjalanan, jenengan ibaratnya mau keluar kota atau mau kemanapun lah, tentu membutuhkan persiapan. Semakin jauh perjalanannya, semakin berat perjalanannya,
tentu persiapannya akan semakin banyak, ribet, akeh, abot. Ya kan? Ini hari Minggu biasanya banyak yang rekreasi, refreshing, rakyat yang mungkin renang naik ngerembel atau mungkin renang di mana gitu kan. Tentu persiapannya akan berbeda dengan yang ya mompo sesuk prai beribadah dolane Yogya ya gitu. Persiapannya akan berbeda juga gitu loh. Bekalnya pun juga pasti beda gitu. Jadi sebagaimana dalam perjalanan pada umumnya tentu kita membutuhkan banyak persiapan dan juga tentunya bekal agar perjalanan tidak terkendala. Semua itu perlu kita persiapkan supaya di dalam menempuh perjalanan nantinya tidak banyak kendala yang dapat menghentikan perjalanan kita. Umpama bane tiba-tiba bocor ya wis nyepakne serep ban. Jadi ora perlu tingak-tinguk misalkan lewat tol ya ora tingak-tinguk nek tol mbuh kudu piye gitu. Karena apa? Bane wis serep wis siap, tinggal ganti saja. Sudah dipersiapkan. Beda meneh ceritanya kalau misalkan tiba-tiba ban bocor di tol misalkan, kalau di jalan-jalan umum perkotaan masih gampang cari tukang tambal ban tol. Begitu dicek, walah lali, ban serep kari nang omah ya sudah. Ya itu resikonya kurang persiapan. Gitu? Walah dompetnya kari lah kuwi meneh. Wis ban serep lali, dompetnya kari. Ya wis tinggalan mobilmu nek ngono kan. Supaya tidak semakin banyak kendala, kita harus memperhatikan hal-hal yang paling dibutuhkan selama di dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu tentu kita akan berjumpa dengan banyak orang, banyak tempat-tempat yang menarik perhatian, berbagai macam situasi kondisi yang seringkali akan dapat menggoda kita untuk jauh dari tujuan, atau setidaknya atau minimal akan memperlambat kita untuk sampai tujuan. Tujuanmu mau kemana? Arah Gunung Pati itu rekreasi yang menarik mana? Ngerembel mau mungkin salah satunya. Gua Kreo. Yang mana dulu kita mau itu nggak jadi itu? Kandri, Bendungan, ya kan? Rencana mau ke sana, sepanjang perjalanan walah bakal duren nak pirang-pirang Pak. Mau liwat ya menggok, gitu. Menggok lah Anda. Telat sampai tujuan pasti. Saking menikmati duren ini jeblo, Pak nambah satu lagi. Duitnya meh nek ngene ngerembel kudune entuk lele bakar, gurame bakar entek nggo duren. Lah ngepres sih, lah piye? Wis balik wae ra sida. Gagal malahan gitu. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, perjalanan kehidupan kita sebagai jemaat Gereja Baptis Kembang Arum nantinya tentu akan mendapati banyak sekali godaan, banyak sekali hal yang menarik di sana. Yang kalau kita tidak waspada, kalau kita tidak penuh dengan persiapan dan bekal yang matang, akan membuat kita menjadi meleset dari tujuan, jauh dari tujuan bersama, dan setidak-tidaknya minimal memperlambat pertumbuhan kita, memperlambat perjalanan kita hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ya, yang namanya pendewasaan ya tentu harapannya tidak hanya status yang menjadi dewasa, tetapi diikuti oleh pertumbuhan iman, pertumbuhan pelayanan, jemaatnya semakin dewasa. Nah, kalau tidak hati-hati mempersiapkan bekal, kita akan semakin lambat menuju kedewasaan itu gitu loh. Ya sing mutungan tetap mutungan, sing nyindiran tetap nyindiran gitu loh. Sing nyuwun sewu yang keset ya tetap keset, ya hanya gitu. Ketika tidak mempersiapkan bekal dengan matang, makanya saya memberi judul khotbah pada pagi hari ini, bekal di dalam perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, sebagaimana tema bulan ini, atau perjalanan hidup kita sebagai Gereja Baptis Kembang Arum nantinya, atau perjalanan hidup panjenengan masing-masing dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam melakukan atau hidup dalam dunia pekerjaan Anda. Apapun perjalanan itu bentuknya perlu yang namanya bekal dan juga persiapan. Nah, apa saja itu? Nah, sebelumnya mari kita akan buka dalam kitab Mika. Ayo, kitab yang paling jarang dibuka. Ayo, ndi? Kitab Mika ndi, ayo.
Mika pasal yang keempat. Mika pasal yang keempat, ayatnya yang kelima. Sampun? Sampun? Nah, nek ngono wis. Saya akan bacakan, silakan disimak baik-baik. Satu ayat saja. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Biarpun segala bangsa, tetapi kita akan berjalan satu pesan yang disampaikan kepada Sion dan pagi ini dihadapkan di hadapan kita. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya. Nyun sewu, kalau omongan saya nanti kurang jelas. Lidah saya samping ini apa? Jerawat, sariawan. Jadi rada ndak enak banget ngomong. Samping. Bekal apa yang perlu kita persiapkan berdasarkan kitab Mika pasal 4 ayat yang kelima. Yang pertama, nanti aja. Pasal 4 ayat 5. Yang pertama saya mencela di sini. Bekal yang pertama kali, yang paling penting yang harus jenengan juga siapkan, perlu siapkan. Ada banyak bekal sesungguhnya, tetapi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita harus ngerti apa yang benar-benar kita butuhkan gitu loh. Dalam perjalanan itu sebagai bekal. Yang pertama yang saya tulis adalah niat. Mengapa saya tuliskan niat? Coba kita kembali menyimak dalam ayat yang kelima. Biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya. Ada banyak bangsa, ada banyak orang di luar sana yang berjalan dengan prinsipnya, dengan Allahnya, dengan keyakinannya masing-masing. Dan pasti saya percaya itu semua akan berusaha untuk mempengaruhi kita. Baik mereka yang aktif atau bahkan kita yang secara tidak langsung terseret ke dalam keyakinan mereka. Nah, hal yang pertama kali yang perlu kita persiapkan tentu adalah niat. Mengapa? Apa kaitannya? Di dalam banyaknya godaan yang ada di sekitar, di dalam banyaknya iming-iming yang ada di sekitar kita, tanpa kita awali dengan niat untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan, tanpa adanya niat kita, yowes yakin dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita besok diorganisasikan, maka susah untuk mengarungi perjalanan selanjutnya. Semua harus dimulai dari niat, ngumpul ke niat. Kayak jenengan misalkan bangun pagi, mau mbah-mbah, mau masak ibu-ibu ya, mau asah-asah dulu, mau belanja. Ketika bangun pagi, apa yang Anda pertama kali lakukan? Selain berdoa tentunya lebih dulu. Setelah berdoa pasti kudu biasanya ngumpul ke niat. Lek gak ngono bar donga balik meneh gletak tidur lagi. Jen apa nggih? Pasti niat. Nah, demikian juga hanya semua berawal dari niat dan harus dimulai dengan niat. Niat yang tulus dan sungguh-sungguh akan mencegah kita hilang fokus di dalam perjalanan. Makanya biarpun orang lain itu berjalan bersama dengan Allahnya, Allah mereka, apapun itu bentuknya, apapun itu bentuk keyakinannya, gak akan berpengaruh kepada kita selama niat kita tulus dan sungguh-sungguh itu hidup berjalan bersama Tuhan. Walau orang lain mau ngomong apapun alah, cek ngono tok kok dicabang nih, diorganisasikan, halah dan sebagainya, sudah yang penting kita punya niat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita ketika kita menjadi dewasa dan mandiri. Amin, selesai. Karena apa? Niat. Nah, harapan saya setiap jemaat memiliki niat yang sama. Walau dalam berbagai macam bentuk kemarin apapun itu tantangan, kalimat dan sebagainya, ya sudah. Kita sudah putuskan bersama, setuju gak setuju, suka gak suka, siap gak siap. Ya ayo kita niati bersama-sama. Karena cepat atau lambat memang pada akhirnya kita akan menjadi dewasa. Dan harus menjadi dewasa. Ya tak?
dalam berbagai macam hal yang ada di belakang semua ini, apapun itu bentuknya, dalam berbagai macam tantangannya, ya sudah, kita kembali saja kepada niat kita. Kita mau menyenangkan nama Tuhan, kita mau hidup berjalan dengan Tuhan, kita mau melayani Tuhan lebih sungguh. Selesai. Jadi, semua harus berawal dari niat yang sungguh-sungguh, karena pasti akan ada godaan di dalam perjalanan itu. Apalagi ketika kita memutuskan untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, dengan kembali kepada niat, kita akan dapat melanjutkan perjalanan itu dengan lebih baik dan akan sampai kepada tujuan dengan selamat. Tentu karena niat. Misalkan menek gereja nih. Kau lewat mana berangkat gereja? Dari Pak Marse lewat mana ke sini? Gangnya Pak Didi itu? AL. Oh, lewat GKJ. Masih ada pasar pagi. Kenapa sampai ke sini tadi? Dari rumah kok bisa sampai sini apa? Hah? Ya memang niatnya rene toh? Niatnya rene toh? Kalau nggak niat, nyantol mesti. Mbok kecantol kembang, mbok kecantol apa gitu. Roh, lah ya wis jam 09.00 wis rasane gereja san lah wis. Karena apa? Dasarnya nggak niat. Itu contohnya. Gitu. Tapi kalau Anda punya niat, mau apapun yang mengece bahasa Indonesianya apa? Bukan, lebih ngiming-ngiming gitu loh. Menggoda, apapun yang menggoda, ya nggak akan terpengaruh gitu, karena niatnya memang naik gereja. Tapi kalau pada dasarnya niatnya nggak naik gereja, jangankan kok pasar pagi atau pasar minggu, jangankan kok sesuatu yang indah, lagi melangkah wae lho. Jadi pernah rasanya sikut itu kesenggol apa gitu, magreng gitu kak kesetrum itu pernah. Wih, saya dirane gereja loh, karena apa? Gak niat. Aduh, wah, amene gereja, tidak kena sekasar gereja lah, malas. Suk-suk gara emosi itu karena apa? Dasarnya nggak niat. Lu kita kan barang sepele itu kan. Gara-gara isu royokan kamar mandi, siapa saya tidak cuma ada satu kamar mandi, tapi penduduknya banyak. Gara-gara ayel-ayelan kamar mandi, sing sijine gak ndang cepet. Ya toh sing anake suwi mandine, suwi aduse, sing ibuke suwi dandane, sing bapake suwi tangine. Tak sebutnya kabeh itu adil loh. Jadi ada gereja. Kenapa? Gak niat. Tapi lek wis niat, apapun halangannya mbok dilarang oleh siapapun, ya tetap akan ke gereja, akan sampai kepada tujuan. Tujuan nek gereja disertai dengan niat, maka akan sampai kepada tujuan. Tapi tujuan nek gereja ora duwe niat, memang ora niat nek gereja, ya kenter gitu loh. Saya tidak bilang yang tidak hadir hari ini nggak punya niat ke gereja, enggak gitu. Karena paling mungkin semuanya ada kesibukan masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang masih di Gunung Kidul, gitu. Ada yang mungkin nggak enak badan, apapun itu. Tapi mereka yang tidak sedang bekerja, tidak sedang di luar kota, tidak sedang sakit, lah, tidak tahu. Perlu dipertanyakan, mereka punya niat nggak mau ke gereja. Itu salah satu contoh. Tapi pesan saya, ya jangan jadikan kalimat tadi, saya tak ngumpulin niat. Jangan jadikan itu jadi alasan. Kadang orang bersembunyi di balik kalimat itu. Nang, buat yang gereja toh, saya toh pak, saya toh ya, saya toh pak, tak ngumpulin niat. Kapan kumpulin? Ya bodoh kayak ibu-ibu itu. Kalau misalkan bangun pagi, meh masak, meh apa, berdoa, kumpulin niat. Kapan kumpulin? Selawan, anakmu selak budal sekolah meh sarapan. Ya toh? Kapan kumpulin? Jadi jangan jadikan itu untuk bermalas-malasan, jangan jadikan itu untuk kita tidak segera berjalan maju bersama dengan Tuhan. Ya bodoh kalau berkaitan dengan pendewasaan gereja. Saya tahu pak orang waya dewasa ngumpulin niat. Saya kapan Selak wiwit rambutan ganti wit kersen. Kesuwen. Sudah ketika diberi Tuhan jalannya, ya sudah kita
Jalani bersama dengan Tuhan. Diniati, dijalani. Nanti sampai pada tujuan. Satu, bekal yang pertama harus disiapkan adalah niat. Yang kedua, biarpun segala bangsa berjalan masing-masing demi nama Allahnya, tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita. Walaupun apa yang terjadi, kita akan tetap berjalan bersama Tuhan Allah kita. Bekal apa yang selanjutnya disiapkan? Kira-kira apa? Taatmu, setiamu itu perlu dijadikan bekal. Loh, untuk menjadi gereja Indo itu gak mudah loh. Kalau apa kan juga ada bedanya. Misalkan subsidi kok Indo ya ora akeh, misalkan. Oh, selama ini kita juga ngurus surat-surat, ngurus apa-apa sendiri misalkan. Tantangannya tidak cuma itu. Baik dari internal maupun eksternal, tantangannya akan berkali-kali lipat. Tanpa adanya ketaatan, tanpa disertai dengan kesetiaan, baik kepada Tuhan khususnya ya, terutama, dan juga kepada gereja, ya mustahil kita bisa mencapai tujuan kita bersama-sama. Mustahil kita bisa berjalan bersama-sama mencapai kedewasaan itu. Mustahil Anda dan saya bisa berjalan bersama Tuhan tanpa adanya ketaatan dan kesetiaan itu. Ya. Kayak yang saya katakan beberapa minggu lalu, kadang bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Tuhan. Anda pernah enggak ketika kecil, lek eling, gak eling ya ora apa-apa, sing eling kowe. Ketika kecil terkadang pengen bapak ibu tuh pergi gitu loh. Ya pergi entah kerja kayak entah bapak karo ibu kena omah, wedo kapan to lungone gitu. Pernah enggak? Lek saya, maaf ya Mas, pernah. Kenapa? Karena biasanya ada pengen sesuatu yang ingin dilakukan. Mbuh mungkin lek anak-anak zaman sekarang, mbuh mungkin pengen ngentekne es krim ndek kulkas gitu kan. Lek gane papa mama kan kamu bebas gitu. Apa mungkin sekedar pengen main HP sak senengmu gitu ya. Ada papa mama aku jadi nggak iso main HP terus gitu. Apa seperti itu gitu ya. Kadang saya lupa dulu karena apa gitu loh. Tapi pernah ada perasaan itu gitu. Karena papa mama tadi rak bebas gitu. Ora bebas. Nah, terkadang kita merasa, sadar atau tidak sadar, seringkali kita merasa begitu gitu. Supaya apa? Supaya satu waktu, satu ketika kita bisa bebas tanpa pengawasan Tuhan. Iso urip sakarepe dhewe, mutusi sakarepe dewi. Jadi bukan perkara Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi kita yang seringkali tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Makanya ada banyak orang gagal dalam perjalanan kehidupannya, apapun itu bentuk perjalanannya. Karena apa? Tidak taat, tidak setia, tidak loyal kepada Tuhan. Gitu loh. Jadi mustahil sampai pada tujuan tanpa ketaatan, tidak akan mungkin sampai tujuan tanpa kesetiaan. Tantangan kehidupan sebagai jemaat gereja yang mandiri akan semakin berat, maka dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan terutama kepada Tuhan dan tentunya kepada gereja, walaupun selalu ada pilihan. Tetapi kalau saya pribadi memutuskan dan mengajak kepada panjenengan untuk memilih tetap taat dan setia kepada Tuhan, khususnya terutama dan juga terlebih kepada gereja di mana kita bergabung menjadi anggota di dalamnya. Supaya tujuan kita bersama-sama menjadi gereja yang dewasa, gereja yang mandiri tetap dapat tercapai. Gitu, walau apapun, walau kono gerejanya brang-breng gede-gede, tiap Natalan anggaran puluhan juta. Pak kebakaran kapan toh Pak? Wis ora usah meri. Apapun yang terjadi, Pak jare wis Indo. Acara Natal kok tetap ngono-ngono wae. Jare wis Indo, anggaran kok pangga urunan wae gitu. Lah main padane PT perusahaan iso golek sumbangan tengah dindi, ndak bisa. Gitu ya. Jadi ketaatan, kesetiaan, loyalitas kepada Tuhan terlebihnya dan pada umum juga kepada gereja itu sangat berpengaruh. Niat, taat dan setia. Selanjutnya apa? Tetapi kita akan berjalan demi nama Tuhan Allah kita untuk selamanya dan seterusnya.
seterusnya. Orang mung taat dan setia perlu komitmen terus-menerus. Komitmen yang berkelanjutan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, komitmen itu perlu. Aku taat, aku setia. Iya nopo? Iya dadi perancang. Lek wis ora dadi perancang, santai dulu, Bro. Hah? Mutung mungkin. Atau kalaupun nggak mutung, Pak, aku capek dari perancang, terlalu banyak kegiatan. Aku tak santai sih lah, Pak, setahun. Nyuwun sewu, ya lek umurmu nutut setahun. Oh, kita nggak pernah tahu. Pak, kok dongannya elek? Enggak. Ini fakta, ini realita. Siapa yang tahu umur manusia? Jangan beri celah, jangan beri kesempatan iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan, apapun itu bentuknya. Berbahagialah panjenengan yang sampai hari ini masih terlibat di dalam pelayanan apapun bentuknya. Berarti Tuhan masih percayakan Anda untuk melayani Dia. Jangan sekali-kali menyesali itu, apalagi berpikir untuk mundur dari sana. Karena kalau Anda sudah dipilih oleh Tuhan, itu anugerah yang luar biasa gitu loh. Ya, itu anugerah yang luar biasa. Kalau Anda berpikir untuk mundur dari sana, apapun itu bentuk pelayanannya, eman-eman banget. Ibaratnya Pak Jokowi milih jadi menteri, tiba-tiba menterinya mundur. Karena apa? Pak kesel aku. Pak kok kayaknya menteri aku terus. Nyuwun sewu. Itu bodoh. Ketika engkau sudah dipercaya sesuatu, itu artinya engkau dianggap mampu. Itu artinya engkau dipercaya, dan ketika engkau mundur dari sana, apalagi yang mempercaya adalah orang atau pribadi yang besar, itu kesalahan besar. Bu Ripto itu nyuwun sewu, kalau nggak kecelakaan kemarin, mungkin jadi ketua BBI ya sekarang kok. Kenapa? Semangat Maya. Nah, yang muda mana? Gitu. Iya, Pak Ripto, walaupun lek iso sing liyane Pak, tapi lek liyane wis mentok gak enek aku siap. Nah, iki Pak Ripto. Lah sing liyane sing nom-nom iki ndi gitu. Sampai orang tua pun mengatakan hal itu gitu. Ya bukan masalah gimana-gimana, tapi kan harusnya kan semua rata gitu ya. Maksudnya orang tua, orang nom, orang cilik harusnya ngomongnya prinsipnya padha kayak Pak Ripto gitu lah harapan saya. Saya siap apapun itu lah gitu loh. Karena apa? Yang manggil ini, yang memilih adalah Tuhan gitu loh. Walaupun mungkin lewat saya, walaupun mungkin lewat kalau perancang lewat apa kemarin panitia formatur gitu kan. Lek pansus ya lewat perancang, walaupun itu ya itu hanya sarana saja. Tetapi percayalah, semua itu sudah didoakan, semua itu sudah digodok, semua itu sudah dibahas, dan saya percaya itu hikmatnya dari Tuhan. Sepanjang saya melayani di tempat ini dalam pemilihan perancang apapun model bentuk cara memilihnya, nggak pernah ada satupun saya lihat ada niatan Pak Bayu dipilih dan apa nggak ada Pak Bayu kesetok ben sergep, nggak ada alasan itu. Pak Batiar dipilih kok jadi perancang lah napa salah wongnya kakek komentar ben dirasakne lek dadi perancang ben kaya apa, nggak ada tuh niatan kayak gitu. Saya percaya semua tulus dan datangnya dari Tuhan gitu loh. Maka ketika engkau mengingkari itu ya iman-iman sekali. Iman-iman sekali gitu ya. Dan itu semua dibutuhkan komitmen yang berkelanjutan, yang terus menerus. Tinggal bagaimana kita secara terus menerus berkelanjutan mempertahankan tekad, niat tadi, juga iman, ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Percaya patuhlah. Tadi lagu ini malah. Apapun itu bentuknya. Artinya jangan biarkan situasi dan kondisi serta apapun yang ada di depan kita sebagai penghalang untuk maju. Jangan jadikan alasan apapun itu untuk menjadi mundur. Itu tandanya juga orang enek meneh mutung-mutungan, orang enek meneh kudune sindir-sindiran, orang enek meneh apa? Lek wong Semarang ngomong jodak-jodakan, tidak ada lagi. Karena apa? Kita memiliki komitmen yang sama terus-menerus untuk menjadi lebih baik, untuk terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan, untuk menjadi gereja yang dewasa, yang mandiri.
yang memuliakan nama Tuhan. Supaya tujuan bersama kita dapat dicapai bersama-sama dan semuanya merasakan suka cita. Tugas siapa? Niat, taat dan setia, komitmen yang berkelanjutan. Tugasnya siapa? Yuk kita semua. Loh enak men Pak Julius. Yuk kuwi kudune tugasnya Pak Julius. Ya lek aku terus nek kene. Lelek ora. Tinggal hanya ada jenengan dan gembala baru Anda. Yo tugasnya gembala anyar. Ya lek dia selamanya di sini. Tetapi yang selamanya di sini siapa? Yang selamanya di sini siapa? Ya jenengan kuwi. Gitu. Anggota jemaat Gereja Baptis Indonesia Poswaro cabang Kembang Arum. Yang nantinya akan beralih menjadi Gereja Baptis Indonesia Kembang Arum. Tinggal jenengan. Ya lah? Ketika saya dilamar kan saya tidak ada mengucap janji itu Pak Bayu. Saya akan selamanya di sini sampai saya tua, sampai saya mati kan enggak Pak? Artinya apa? Wah iki tondo-tondo pindah lho, ora. Urung setidaknya. Nggak. Saya masih ada tanggung jawab yang besar yang harus saya kerjakan di sini. Masa iya bar tak dampingi menjadi dewasa tiba-tiba tak tinggal? Nggak mungkin. Berarti nanti Pak, ya nggak tahu. Nyatanya belum ada surat yang masuk ke saya. Belum ada lamaran dari mana-mana. Lelek ada lamaran ditampa apa ora Pak? Ya didongakne wae. Tinggal kuat-kuatan donga. Lek gelem dongakne. Lah ora ya ora apa-apa tak donga dhewe. Ya Pak ya. Intinya apa toh? Intinya apa? Saya itu tidak akan selamanya bersama jenengan. Oke. Tetapi yang pasti yang seringkali saya sampaikan, yang perlu saya kuatkan berkali-kali, jenengan itu ini adalah rumah Anda. Ya, ini adalah rumah Anda, maka rawatlah, tinggali dengan penuh sukacita bersama-sama. Ya, aku lagi ngontrak nih. Yang suatu saat jenenge ngontrak pasti akan pindah kontrakan itu pasti akan terjadi. Suatu saat kita pasti akan berpisah. Baik saya melayani di tempat lain ataupun bahkan saya dipanggil Tuhan, kita pasti akan berpisah. Entah dari generasi keberapa nanti pisahnya, saya tidak tahu. Itu rahasianya Tuhan, itu urusannya Tuhan. Tetapi Anda akan beranak cucu di sini. Pak Repto menjadi anggota sini itu sejak dua anak piro? Punya anak berapa? Sudah 3. Umurnya cek piro waktu itu anak-anak? Kurang lebih usia sekolah? SMP, SMA? SD. Saiki wis duwe putu SMA. Beranak cucu nek ngene. Bahkan cucune kok SMA to nikah wisan. Bahkan bariki men duwe buyut. Beranak cucu nek kene. Ya itu Anda. Saya belum tentu. Keterikatan saya bukan dengan Gereja Baptis Kembang Arum tapi dengan Tuhan. Kalau jenengan dengan Tuhan iya, dengan Gereja Baptis Kembang Arum iya. Tahu bedanya ya? Jadi bukan apa-apa, itu kenyataan. Pak Eko, Pak Bahtiar, siapapun itu, Pak Ari bahkan nanti pasti akan beranak cucu di sini. Kecuali dalam perjalanan Anda bersama-sama menemukan tadi, tiba-tiba ono sing niate putus di jalan, tiba-tiba ono sing taat dan setia, tiba-tiba ada yang tidak melanjutkan komitmen bersama-sama. Ya pedotlah di situ. Makanya saya sampaikan pagi hari ini, bekali perjalanan Anda hari ini dan ke depan dengan niat, dengan ketaatan dan kesetiaan, dan dengan komitmen yang terus-menerus. Supaya nanti di tengah perjalanan ora pedot, supaya nanti di tengah perjalanan ora buyar, supaya nanti di tengah perjalanan ora balik, ora iso balik lho wisan.
Pak, ternyata kok abot ya Pak tadi gereja ini ya Pak. Lek misalkan balik cabang meneh piye ora iso. Ora iso balik kucing ora iso. Balik kucing nang balik kucing. Lek dalam istilah permainan anak-anak dulu zaman dulu ada istilahnya balik kucing. Harusnya begitu. Ya amin puji Tuhan gitu loh. Harusnya begitu. Dalam perjalanannya orang malah balik dari cabang. Apa meneh medun meneh dari PPW, lucu. Ya memang belum pernah ada gitu. Tapi jangan mencetak rekor. Ya kita harus mencetak rekor, Pak. Rekor apa? Bar induk dari cabang meneh gitu. Ya aja rekor kok rekor elek. Ya rekor yang baik. Ya. Jadi sekali lagi, apapun perjalanan yang sedang Anda jalani hari ini. Bari kita timbah. Niat ana dadi mbah, lha ora diniati piye to, Pak? Lho iso wae. Lho akeh mbah sing ora sing semiyo-miyo karo putune akeh lho. Semiyo-miyo ki apa? Sia-sia. Semena-mena karo putune akeh lho. Jaluki, "Mbah, mbahke jajan, Mbah." Nah, putu kan ngono, arep nyedot umbel. "Mbahke jajan." Ya, ning ditulis. Iskia jajan 2000. Pak Eko datang. "Kok Iskia mau jajan 2000 lho ijoli." Kan batuk mboten ngoten to. Karena memang wis diniati dadi mbah. Loh, tapi ada mbah yang kayak gitu. Apa istilah itu? Hitungan hijiran karo putu. Gitu loh. Bersyukurnya anak-anak saya tidak punya mbah yang seperti itu. Dan jangan sampai kita menjadi mbah yang seperti itu. Gitu. Niati, semua itu dari niat, semua itu dari ketaatan dan kesetiaan kita apapun perjalanannya, dan semua itu bergantung bagaimana kita memiliki komitmen yang terus-menerus setiap hari dibangun di dalam Tuhan, supaya tidak putus di tengah dan memberkati kita semua. Biar ini menjadi berkat bagi kita, bagi yang hadir di sini ataupun yang menyaksikan video ini nantinya, karena ini berguna untuk bekal siapapun, untuk bekal dalam perjalanan bentuknya apapun. Niat, ketaatan dan kesetiaan, dan juga komitmen yang terus-menerus berkelanjutan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tuhan yang memberkati hati anak-anak-Mu, pikiran mereka, tekad mereka untuk terus hidup, bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan. Apapun tantangannya, selama kami berjalan dengan Tuhan dan selama kami patuh, taat pada Tuhan, selama kami tetap berkomitmen untuk ada di samping Tuhan, maka kami percaya sekuat, sebesar apapun batu yang di hadapan kami dapat pecahkan bersama dengan Tuhan. Setinggi apapun tembok yang merintangi jalan kami dapat runtuhkan bersama dengan Tuhan. Kami percaya ini adalah rencana Tuhan. Kami percaya ini sudah Tuhan siapkan segala sesuatunya, dan maka terjadilah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun jikalau selama dalam berbicara ada yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tuhan yang menjadikannya berkat dan sukacita, juga sekaligus teguran bagi jemaat-Mu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.